Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulus Febrianto dengan NIM 24 12 33 22. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja atau tugas saya dari video 1 sampai video 9. Aplikasi ini saya kembangkan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin dan layout berbasis XML. Oke, jadi yang pertama saya membuat halaman login. Jadi fungsi login ini mengarahkan pengguna agar bisa masuk ke aplikasi sebelum ke halaman utama. Jadi di sini saya menggunakan dua edit text, dan satu tombol button untuk loginnya. Jadi ketika si tombolnya ditekan, itu akan berpindah dari halaman login ke halaman dashboard. Jadi fitur utamanya ini adalah autentifikasi sederhana menuju halaman utama aplikasi. Jadi ini tampilan loginnya. Ada NIS, masukkan NIS Anda, password, terus ada tombol login. Jadi login ditekan akan ke dashboard. Terus untuk selanjutnya itu di dashboard. Jadi halaman ini berfungsi sebagai menu utama ketika login berhasil. Di sini saya menampilkan beberapa menu seperti akun, pengumuman, materi, nilai, resensi, logout. Jadi setiap menu itu menggunakan card view. Pada bagian kode ini saya tambahkan set on click listener supaya ketika diklik itu pengguna langsung pindah ke halaman yang diklik. Misalnya ngekliknya akun, jadi dia pindah ke akun, pengumuman pindah ke pengumuman. Jadi fitur utamanya di dashboard ini adalah untuk navigasi antar halaman menggunakan intent untuk menghubungkan setiap activity yang di halaman. Terus kita ke akun. Jadi ini adalah bagian akun. File ini berfungsi untuk menampilkan tampilan halaman akun yang sudah dibuat di layout akun. Jadi di dalamnya saya menggunakan set content view itu agar sistem menampilkan tampilan tersebut ketika halaman akun dibuka. Jadi ketika kita klik tombol akun di dashboard, aplikasi akan langsung membuka halaman akun dan menampilkan data pengguna. Seperti ini tampilannya. Oke, terus selanjutnya ada pengumuman. Jadi pengumuman atau file ini digunakan untuk menampilkan daftar pengumuman yang ada di aplikasi pertama, aplikasi ini. Yang pertama saya membuat dua list, itu judul dengan tanggal. Judul itu untuk menyimpan judul pengumuman dan tanggal itu untuk menyimpan tanggalnya. Jadi kemudian data tersebut ditampilkan menggunakan komponen list view. Menggunakan list view yang dihubungkan dengan adapter bernama pengumuman item. Ini ya, list view. Terus dengan begitu setiap judul dengan tanggal pengumuman bisa muncul secara berurutan di tampilan aplikasi. Ketika pengguna membuka halaman pengumuman dari dashboard ini, sistem akan menampilkan daftar pengumuman seperti ini. Jadi kalau dibuka seperti ini.
Ada pengumuman Amikom sampai 10 dengan tanggalnya. Selanjutnya itu ke materi. Jadi materi di sini materi. Oke. File materi ini berfungsi untuk menampilkan daftar materi pembelajaran di aplikasi. Di sini saya menggunakan komponen grid view supaya data tampil bentuk kotak atau GERD, bukan daftar panjang. Jadi ini materinya seperti ini maksudnya. Ini. Kemudian saya membuat dua list, yaitu judul dengan nama. Ya, selanjutnya data tersebut dikirim ke adapter bernama materi item. Di sini ya, materi item, dan ditampilkan pada grid view menggunakan perintah. Jadi ini grid view, materi adapter perulangan data dengan perulangan data ini ya. Jadi dengan cara ini semua materi bisa muncul secara rapi di tampilan utama halaman materi. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ada nilai. Jadi di nilai ini halaman nilai. Jadi halaman nilai ini saya buat untuk menampilkan nilai nilai UTS dan UAS. Menggunakan konsep fragment supaya tampilannya bisa berubah tanpa harus berpindah aktivitas. Jadi di sini saya menggunakan dua tombol, yaitu BTN UTS sama BTN UAS, serta satu fragment untuk menampung tampilan fragmentnya ini ya. Ini. Setelah itu secara default aplikasi akan menampilkan fragment UTS terlebih dahulu. Jadi ini nilai ketika ditekan, nah begini, dia otomatis karena udah ditambah ini ya, otomatis. Jadi tanpa perlu ditekan, halaman UTS-nya langsung muncul. Sama juga dengan UAS. Jadi kalau UAS ditekan, nah ini langsung muncul tampilannya, akan berganti fragment. Jadi fitur utama di halaman nilai ini adalah pergantian tampilan nilai UTS dan UAS secara dinamis menggunakan fragment. Oke, untuk selanjutnya ada presensi. Jadi presensi ini halamannya ya berfungsi untuk menampilkan atau mencatat kehadiran pengguna dalam aplikasi. Pada file ini saya menggunakan set content view ini untuk menampilkan tampilan di layar presensi XML. Meskipun di bagian ini belum ada tambahan ya, belum ada logika tambahan. Jadi fitur ini disiapkan aja duluan untuk menampilkan data absensi atau presensi mahasiswa di versi berikutnya mungkin dari aplikasi ini. Ya, jadi ini tampilannya. Oke, untuk selanjutnya logout ya. Logout ini sama kayak login ya. Ya, jadi begini. Oke, sekian mungkin presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Paulus Febrianto, NIM 24123322. Sekian presentasi dari saya.